ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali diberi taufik dan hidayah oleh Allah untuk bisa melaksanakan ketaatan, melaksanakan amal soleh, yaitu menuntut ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalamnya hukum-hukum, perintah dan larangan. Ini merupakan tafaqquh fid din, berusaha untuk memahami agama Islam, agama yang mulia. Maka marilah kita meluruskan niat. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung kepada niatnya. Hendaknya hadirnya kita, mendengarnya kita, itu kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi yang mulia, Nabi agung, Nabi besar, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Semoga salawat dan salam senantiasa tersampaikan kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umatnya yang senantiasa berpegang teguh di atas ajarannya hingga hari akhir kelak. Para ummahat, para akhwat yang hadir di Masjid Umar bin Khattab Simpang 4 Pasaman Barat, dan para pemirsa yang menyaksikan dimanapun antum berada, rahimakumullah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita membacakan sebuah kitab yang membahas tentang dosa-dosa besar, Al-Kabair, buah karya Imam Az-Zahabi rahimahullah. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, pada siang menjelang sore, di waktu yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk membahas dan mempelajari dan memahami
apa yang dituliskan oleh muallif, yaitu pembahasan dosa besar yang keenam. Dosa besar yang keenam yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Yaitu dosa durhaka kepada orang tua, atau dalam bahasa Arabnya adalah uququl walidain. Uququl walidain. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra. Al-Muallif Az-Zahabi, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menyampaikan atau menuliskan, membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 23 24. Allah berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāhadh dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghīrā." Ya, di dalam kitab bahasa Arab itu ada lanjutannya, bukan hanya sampai minar rahmah. Ya, sambungannya adalah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada doa di situ, doa meminta ampun kepada diri sendiri, ya, dan kepada kedua orang tua, memintakan ampunan kepada orang tua. Atau meminta doa, minta agar Allah merahmati kedua orang tua kita sebagaimana mereka mengasihi kita di masa kecil. Baiklah, di sini Allah katakan wa qadha. Apa artinya qadha? Kalau di sini di terjemahan ibu bisa baca, dan Tuhanmu telah memerintahkan. Jadi qadha itu artinya apa? Amara au aujaba atau aujaba. Ya, perintah atau kewajiban. Sebagaimana kutiba ala ladzina min qablikum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu sama maknanya, kurang lebih mewajibkan, yaitu Allah Rabb kalian telah mewajibkan kepada kalian alla ta'budu illa iyyah, agar kalian itu tidak beribadah kecuali kepada siapa? Allah. Kita tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Kepada selain Allah tidak boleh kita beribadah kepadanya. Selain Allah itu makhluk. Selain Allah itu adalah makhluk. Tidak berhak untuk disembah. Selain Allah adalah makhluk ciptaan. Ya, tidak berhak untuk disembah. Tidak bisa bahkan mereka menciptakan. Ya, yang bisa menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hanya menyembah kepada Allah semata. Kemudian Allah mengatakan setelah memerintahkan manusia untuk mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, Allah sandingkan perintah yang paling mulia. Ya, perintah pertama di dalam Al-Qur'an adalah tauhid. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Apa perintah pertama di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah? Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah. U'budullah, u'budu rabbakum. Sembahlah Rabb kalian. Ini perintah pertama dan perintah yang paling agung. Tujuan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan kita, para manusia dan jin, kecuali untuk beribadah kepadanya.
Ini tujuan manusia hidup, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah tauhid, perintah yang paling agung. Tidak ada perintah yang paling agung di dunia ini kecuali perintah tauhid. Setelah di sini, di dalam ayat ini, setelah Allah perintahkan manusia untuk mentauhidkan Allah, Allah perintahkan apa? Wabil walidaini ihsana. Lihat bagaimana Allah sejajarkan perintah mengesahkan Allah, perintah tauhid dengan perintah berbakti kepada orang tua. Ini menunjukkan apa? Ya, keagungan, manzilah aliyah. Ya. Keagungan atau derajat berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Di sini ihsana yang menunjukkan apa? Berbuat baik. Ya, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, baik dengan lisan kita, ucapan kita tatkala berbicara, ya, maupun af'al, maupun tingkah laku kita. Harus ihsan. Harus berbuat baik. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma. Jika salah seorang di antara keduanya, ya ibu bapak kita, ya, apabila salah seorang di antara keduanya dalam kondisi kibar. Apa itu kibar? Berusia lanjut, ya, sepuh, berusia sangat tua. Dan dia dalam pemeliharaanmu. Artinya apa? Dan dia dalam pengasuhanmu. Ya. Semakin tua orang tua kita, semakin lemah fisiknya. Maka dia semakin butuh dengan kita, dengan anaknya. Maka Allah katakan fala taqul lahumā uff. Ya. Biasanya Bu, ya maaf, ya. Kalau udah tua ini kadang ya ujiannya sangat berat ya bagi anak mengasuh orang tua yang sudah lanjut usia. Semakin lanjut usia, biasanya Ibu semakin berat. Setuju apa tidak ini? Iya, pasti. Ya. Karena dia semakin butuh dengan pertolongan anaknya. Fisiknya lemah, mungkin untuk berjalan aja susah. Ya. Kadang untuk makan, mohon maaf, ya harus disuapin. Ya. Kemudian apa? Makanannya pun pantangannya banyak. Kalau sudah tua. Ya. Belum lagi kalau udah sakit-sakitan, harus kontrol rutin. Ya, minum obat lah, inilah, itulah. Kemudian maaf, mungkin buang airnya, subhanallah. Ya, harus di kita yang semuanya. Kata Allah apa? Fala taqul lahumā uff. Lihat, potensi anak itu marah kepada orang tua itu sangat besar. Ketika apa? Anak itu mengasuh orang tuanya terlebih dalam kondisi yang sangat tua. Potensi anaknya ini apa? Merasa berat, merasa jenuh, merasa bosan. Ya, merasa jengkel, itu besar. Kata Allah, fala taqul lahumā uff. Dalam bahasa Arab ini perkataan uf ini yang paling ringan. Mungkin kalau kita lakukan ucapan ini kepada orang lain yang bukan orang tua kita, itu mungkin biasa atau mungkin kalau bisa dikatakan dosa, tapi dosanya kecil. Tapi kalau kita lakukan kepada orang tua, itu dosa besar. Ya. Mungkin cuman perkataan yang sepele, ya, yang membuat orang tua kita benci, tidak suka, ya, jangan ucapkan tersebut, ya. Wala tanharhuma, ya,
Dan janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan jangan engkau membentak keduanya. Perkataan ah saya tidak boleh. Ya. Apalagi membentak. Apalagi sampai menghardik, subhanallah. Wa qul lahuma qaulan karima. Nih, kata Allah, katakanlah kepada mereka qaulan karima. Katakanlah kepada mereka dengan perkataan atau ucapan yang karima, yang baik. Anak yang berbicara dan ibu-ibu di belakang rata-rata adalah orang tua. Dan para pemirsa, ya, dimanapun berada, yang posisinya adalah orang tua. Ya, ingatlah, ya, kita, ya, mungkin sebagian kita dan anak pribadi adalah sebagai orang tua plus sebagai anak, ya. Maka jikalau kita ingin anak kita itu berbakti kepada kita, ya, itu adalah keinginan orang tua. Seluruh orang tua pengen anaknya itu berbakti kepadanya. Maka langkah yang pertama adalah selain dia berdoa meminta anak yang soleh adalah buktikan bahwasannya dia selaku seorang anak yang memiliki orang tua, dia harus berbakti kepada orang tua. Karena yang membuat anak itu berbakti kepada orang tua adalah sebabnya, di antara sebabnya adalah ketika dia menjadi anak dia tidak berbakti kepada orang tua. Al jaza min jinsil amal. Ya, balasan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan dahulu. Al jaza min jinsil amal, kama tadinu tudan, sebagaimana engkau berbuat engkau akan dibalas. Baik. Wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya. Lihat. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan katakanlah Rabbirhamhuma, dan doakanlah mereka, kata Allah. Sayangilah mereka berdua kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangiku dikala kecil. Para akhwat dan ummahat, inti dari pembahasan kita adalah bahwasannya kita di sini, di dalam ayat ini kita mengambil pelajaran. Allah wajibkan kita untuk apa? Mentauhidkan Allah dan berbakti kepada orang tua. Inilah perintah yang sangat agung, yaitu berbakti kepada orang tua. Dan melanggar perintah ini, ya, ini merupakan ibadah yang paling besar, yaitu tauhid, disandingkan dengan berbakti kepada orang tua disandingkan kepada perintah tauhid, perintah yang paling tinggi. Artinya apa? Tatkala seseorang melanggar, yaitu tidak berbakti kepada orang tua, dia telah terjerumus kepada dosa besar. Bukan dosa biasa, Ibu, tapi dosa besar. Ya, mungkin kita sering, ya, sudah sering kali bahkan mendengar, membacakan tentang ini, tentang uququl walidain. Tapi kita tidak bosan-bosan, terus kita ingatkan. Ya. Bagaimana kita sikap seorang muslim kepada orang tua. Sikap seorang muslim kepada orang tua. Baik. Ini siang-siang ini sepertinya harus baca kisah sedikit nih, Bu. Bagaimana kisah orang terdahulu berbaktinya kepada orang tua mereka. Kalau enggak, takut anak nanti di belakang ngantuk semua. Ya. Kalau baca kisah insya Allah tambah ngantuk atau semangat, Bu? Insya Allah, ya.
kisah singkat saja. Ya, bagaimana bakti para ulama itu kepada orang tua mereka. Yang pertama adalah suatu hari Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, melihat seorang yang menggendong ibunya sambil tawaf, sambil tawaf keliling Ka'bah. Berapa kali tawaf itu? 7 kali putaran. Ya, seorang yang menggendong ibunya tawaf 7 kali putaran. Kemudian orang yang tawaf sambil menggendong ibunya tadi, setelah selesai dia berkata kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, apa pendapatmu? Ya, apakah aku sudah membalas kebaikan ibuku?" Ibnu Umar menjawab, "Belum. Meskipun sekedar satu erangan, ya." Apa itu erangan, Bu? Satu erangan ibumu tatkala melahirkanmu. Paham maksudnya? Ya, rasa sakit, ya. Rasa capekmu tatkala menggendong ibumu untuk tawaf itu belum bisa engkau bayar dengan apa? Walaupun dengan rasa sakit yang diderita ibumu tatkala melahirkanmu. Akan tetapi kata Ibnu Umar, engkau telah berbuat baik. Akan tetapi engkau telah berbuat baik. Tapi kalau untuk melunasi, ya, belum bisa. Ya, belum bisa kata Abdullah bin Umar. Kemudian perhatikan ibu-ibu, kisah dari Ali bin Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau adalah seorang yang terkenal sangat berbakti kepada ibunya. Sampai-sampai ada orang yang berkata kepadanya, "Engkau adalah orang yang paling berbakti kepada ibumu." Lihat, Ali bin Husain, ya, dikatakan engkau adalah orang yang paling berbakti kepada ibumu. Akan tetapi kami tidak pernah melihatmu makan bersama ibumu. Apa? Kami tidak pernah melihat engkau itu makan bersama ibumu. Apa alasan beliau? Beliau menjawab, "Aku takut," kata beliau, "kalau tanganku mengambil makanan yang sudah dilirik oleh ibuku, sehingga aku durhaka kepadanya." Lihat, saking takutnya kepada ibunya, ya, saking takutnya apa, ibunya itu apa? Dia mengambil apa? Membuat istilahnya, dia takut mengambil makanan yang sudah dilirik oleh ibunya. Sampai sedemikian rupa dia takutnya berdurhaka kepada ibunya. Bagaimana dengan kita? Ya, subhanallah, sangat jauh sekali. Ya, kemudian kisah dari Abu Hurairah, bagaimana beliau berbakti kepada orang tuanya. Abu Hurairah dikatakan beliau itu menempati sebuah rumah, dan ibunya, ibu Abu Hurairah ini tidak serumah dengan beliau. Artinya rumah ibunya itu berbeda dengan rumah beliau. Dikatakan apabila Abu Hurairah radhiyallahu anhu ingin keluar rumah, maka beliau berdiri terlebih dahulu di depan pintu rumah ibunya. Dan beliau mengatakan tatkala di depan rumah ibunya, "Keselamatan untukmu wahai ibu, ya, dan rahmat Allah serta keberkahannya." Kemudian ibunya menjawab, "Dan untukmu keselamatan wahai putraku, wahai anakku, dan rahmat Allah dan keberkahannya." Kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Semoga Allah menyayangimu karena engkau telah mendidikku, ya, semasa kecil.
Ibunya pun menjawab, dan semoga Allah merahmatimu karena engkau telah berbakti kepadaku saat aku berusia lanjut. Ya. Tidak cukup ketika beliau keluar rumah saja, pamit sama ibunya dan mendoakan ibunya. Akan tetapi tatkala beliau pulang, beliau senantiasa berdiri di depan rumah ibunya dan mengatakan, "Assalamualaikum ya ummah." Ya, keselamatan untukmu wahai ibuku. Semoga Allah memberkahimu. Ya. Semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau telah menyayangiku di waktu kecil dan seterusnya. Lihat para jamaah. Bagaimana Abu Hurairah, contoh real, contoh nyata dari sosok Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW, ulama periwayat hadis yang paling banyak, lebih dari 5.000 hadis yang beliau dengar dari Rasulullah yang beliau riwayatkan sampai kepada kita. Mereka benar-benar paham apa itu bakti kepada orang tua. Kemudian Haywah binti Syuraih. Ya, beliau adalah seorang ulama besar. Haywah binti Syuraih. Satu hari ketika beliau sedang mengajar, ya, sedang bermajelis ilmu, tatkala beliau mengajar, ibunya memanggil. "Wahai Haywah," katanya. "Wahai Haywah," memanggil dia. "Kum, berdirilah engkau," katanya. "Berikanlah makanan kepada ayam-ayam dengan gandum." Apa? Tatkala kajian, Bu, ibunya datang. Ya. Tatkala dia ngisi kajian, dia ini ulama. Tatkala sedang di majelis ilmu, orang banyak tuh. Ya, para penuntut ilmu sedang duduk di hadapannya mendengar hadis, mendengar ilmu yang beliau sampaikan. Ibunya datang. "Wahai Haywah, berdiri engkau," katanya. Kata ibunya. "Beri makan dulu ayam-ayammu itu dengan gandum." Apa yang beliau lakukan? Apakah beliau bilang, "Oh sebentar Bu, ini bentar lagi nanggung. Ini seganlah, ini banyak penuntut ilmu." Enggak. Beliau tetap apa? Mengedepankan ibunya. Beliau tidak berkata kecuali langsung beliau berdiri dan langsung meninggalkan pengajiannya. Dikatakan apa? Beliau langsung berdiri dan meninggalkan pengajiannya. Kalau beliau ya meyakini bahwasanya ya menjawab suruhan ibu itu adalah hukumnya wajib. Kemudian ini di antara kisah yang kita ambil ya, kita kumpulkan dari Kahmas bin Al-Hasan At-Tamimi. Ya, beliau melihat seekor kalajengking. Apa itu kalajengking, Bu? Binatang berbisa ya, kalajengking ya, yang berada di dalam rumahnya. Kalau dulu mungkin ya, kita ingat zaman dulu, Bu, ya, rumah itu masih banyak yang tanah ya, dari kayu, sehingga itu memang benar-benar menjadi tempat favorit kalajengking ya. Ini Kahmas bin Al-Hasan At-Tamimi melihat seekor kalajengking berada di dalam rumahnya. Beliau lantas ingin membunuhnya. Melihat kalajengking, beliau langsung ingin membunuhnya. Akan tetapi beliau kalah cepat. Sebelum membunuhnya, kalajengking itu masuk ke dalam rumah. Bukan rumah dia, rumah kalajengking, lobang.
Lantas apa? Kalajengking itu masuk ke dalam lubang. Kemudian beliau apa? Beliau ambil, beliau masukkan tangan beliau ke lubang tersebut, mengambil apa? Kalajengking. Ibu berani nggak seperti itu? Ya, ya tidak. Dan beliau itu juga apa? Tatkala mengambil, disengat oleh kalajengking. Kemudian beliau menahan sakit itu, kemudian membunuhnya. Kemudian temannya berkata, apa yang kau lakukan? Ya, apa yang engkau lakukan itu, gitu kan? Kawannya berkomentar. Kemudian beliau menjawab, aku khawatir. Perhatikan Bu, aku khawatir, ya, kalau kalajengking tersebut keluar dari liangnya lalu menyengat ibuku. Ya, sampai sejauh itu beliau berpikir. La ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Muhammad bin Sirin mengatakan, di masa pemerintahan Utsman ibn Affan, khalifah, ya, Utsman bin Affan, harga sebuah pohon kurma mencapai 1000 dirham. Ya, mahal ya, mungkin karena langka. Meskipun demikian, Usamah bin Zaid, siapa? Usamah bin Zaid membeli sebatang pohon kurma, lalu memotong dan mengambil jamarnya. Apa itu jamar? Ya, yaitu bagian batang kurma yang berwarna putih yang berada di jantung pohon kurma. Ya, apa kalau bahasa kita itu, Bu? Apa? Umbui. Oh, ya, di pohon pisang pun ada seperti itu kan? Pohon kelapa. Kalau pohon kelapa saya tahu itu manis, itu enak. Kalau pohon pisang ya nggak pernah saya makan. Ada sebagian pohon pisang pun diambil itunya. Ya. Nah, ini di pohon kurma. Jadi apa alasannya beliau berani beli pohon kurma yang mahal ketika itu dan diambil jamarnya? Beliau lantas apa? Beliau suguhkan kepada ibunya. Melihat tindakan Usamah bin Zaid, banyak orang berkata, mengapa engkau berbuat demikian? Padahal engkau tahu harga pohon kurma itu apa? Mahal, 1000 dirham. Engkau hanya ambil itunya saja gitu kan. Beliau menjawab, karena ibuku meminta jamar pohon kurma, dan tidaklah ibuku meminta sesuatu kepadaku kemudian aku bisa lakukan, niscaya aku berikan. Lihat. Ini Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Yang beliau itu, Bu, Usamah bin Zaid, di usia 18 tahun sudah menjadi apa? Panglima perang. Melawan Romawi. Usia berapa? 18 tahun. Pertanyaannya, kita 18 tahun sudah menjadi apa? Menjadi orang saatnya. Ya. Orang dulu tuh, Bu, Masya Allah, nggak tahu, mungkin usianya berkah. Usianya berkah. Kita nih usia, terlebih anak-anak sekarang, banyak mainnya saja. Terlalu panjang masa anak-anaknya. Ini Usamah bin Zaid, usia 18 tahun menjadi panglima perang. Lihat bagaimana beliau berbakti kepada orang tua beliau.
Umar bin Abdul Aziz di usia 23 tahun menjadi gubernur Madinah. Itu kalau sekarang mungkin termuda ya gubernur ya. 30-an saja itu dari katakan muda ya. Ini 23. Umar bin Abdul Aziz menjadi apa? Gubernur Madinah. Kota Madinah. Imam Syafi'i umur berapa beliau hafal Al-Quran? 7 tahun. 9 tahun kalau tidak salah beliau hafal Muwatta, hadis. Kitab hadis karya Imam Malik yang sangat fenomenal. Dan Imam Syafi'i di usia 15 tahun Bu menjadi apa? Menjadi apa? Siapa yang tahu? Menjadi mufti. Nggak sembarangan Bu, orang yang sudah mendapat izin berfatwa itu nggak sembarangan, apalagi di usia 15 tahun. Kita 15 tahun masih SMP Bu, masih nggak jelas juga itu ya, usia pancaroba ya. Imam Syafi'i sudah apa? Menjadi mufti. Beliau sudah berfatwa. Apapun masalah agama beliau berfatwa. Udah mendapatkan legalitas untuk berfatwa. Jangan anggap akan mudah Ustaz ya. Berfatwa Ustaz, subhanallah. Dia harus menguasai seluruh ilmu, bidang ilmu itu. Yang pertama Al-Quran. Karena fatwa itu adalah pijakannya adalah hadis dan Al-Quran dan hadis. Dia harus hafal Al-Quran dan hadis. Harus hafal. Itu yang pertama. Yang kedua, Quran hadis itu bahasa apa Bu? Bahasa Arab. Sepakat kita. Kita harus, kalau menjadi mufti itu apa? Nggak sembarang. Harus mumtaz bahasa Arabnya. Ya. Sastra Arab, balaghah, nahwu, shorob. Kemudian apa? Dia harus menguasai apa? Tarikh, sejarah. Ini berat menjadi mufti Bu. Harus menguasai bidang-bidang ilmu yang banyak. Hadis harus kuasai, mustalah hadis, usul fiqh. Karena banyak masalah-masalah apalagi di sebuah negara. Di Indonesia saya contohnya banyak sekali masalah-masalah yang ruwet, yang setiap hari muncul kasus-kasus baru. Apalagi masalah muamalah jual beli, ya istilah-istilah. Seorang mufti harus tahu hukumnya. Kalau ditanya apa hukum ini, dia harus tahu. Dan dia tahu. Nah ini, di usia 15 tahun sudah menjadi apa? Diangkat menjadi mufti. Mufti itu dari kata fatwa. Dari fatwa, yaitu yang orang yang berfatwa. Kemudian kisah bakti yang sangat terkenal adalah kisah Uwais Al-Qarni. Lihat, karena bakti beliau kepada orang tuanya, beliau memiliki apa? Doa yang sangat mustajab. Sampai Rasul pun menyebut dia, mengetahui dia melalui wahyu Allah. Rasul tidak pernah ketemu dengan Uwais Al-Qarni. Bayangkan, Umar bin Khattab mendatangi, mencari-cari orang tersebut dan minta doa. Ini menunjukkan apa? Derajat ya yang sangat tinggi yang dimiliki oleh Uwais Al-Qarni. Apa yang menyebabkan beliau seperti itu? Salah satunya adalah apa? Karena beliau adalah orang berbakti kepada orang tua. Bahkan Umar tatkala
setelah mendapatkan doa dari Uwais Al-Qarni, oleh Umar ditanya, wahai Uwais, engkau mau kemana? Engkau mau pergi kemana? Kata Uwais, aku mau ke Kufah. Mau ke Kufah, jawabnya. Beliau bertanya lagi, maukah engkau, ya, aku tuliskan surat untukmu kepada gubernur Kufah agar melayanimu di sana? Apa jawab Uwais? La, ya, aku berada di tengah-tengah banyak orang sehingga tidak dikenal itu lebih aku sukai, kata beliau. Dan benar, beliau tidak suka apa? Syuhrah, terkenal. Mendapat apa itu Bu? Sekarang ibaratnya ini kan Umar ini apa? Menjadikan dia itu apa? Seperti orang yang mendapatkan privilege, apa namanya itu? Iya Bu ya. Istilahnya apa? Karpet merah, kekhususan ketika masuk ke Kufah. Disambut, dikawal, dilayani. Bayangkan Bu, kalau kita kan kayak gitu, kesempatan nih kan gitu. Dikawal bodyguard gitu kan. Ini Umar khalifah. Tapi Uwais nggak mau. Bening saya tidak diketahui orang banyak. Itu lebih baik dari lebih baik olehku daripada terkenal. Ini beberapa kisah, ya, bagaimana para ulama itu berbakti kepada orang tua mereka. Sebenarnya Bu, masih banyak, masih sangat banyak kisah-kisah, ya, kisah berbakti kepada orang tua. Ya, jiwa ini lebih condong, dan dia condong kepada kisah sebenarnya. Makanya tatkala saran ana ketika kita ingin istiqomah, ya, tatkala jiwa kita sudah futur, malas, ya, kita bacalah kisah-kisah itu. Bagaimana kisah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, bagaimana kisah para sahabat dalam menorong dakwah, dan seterusnya. Baik, kita lanjut kepada ayat yang berikutnya, surah Al-Ankabut ayat 8. Perhatikan, yang membawa PDF silakan dilihat halaman 73 akhir. Halaman 73 akhir. Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan kami wajibkan, nih, wasiatkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Bu, anak ulang, Islam sangat perhatian terhadap bakti dan sangat melarang keras uquq al-walidain. Ini Allah yang mewasiatkan, bayangkan. Allah mewasiatkan kita untuk kita berbuat baik kepada orang tua kita. Bukan hanya 1-2 ayat, banyak ayat. Maka Bu, mari kita ini apa ya, praktekkanlah ilmu yang selama ini kita dapat. Ini pembicaraan ini sekaligus apa ya? Ibaratnya kalau saya ibaratkan Bu, saya harus ibaratnya berbicara depan kaca. Ini nasihat ayat ini untuk saya, untuk anak gitu loh. Karena juga anak katakan tadi, anak sebagai seorang anak. Dan kita harus belajar banyak, terus membaca tentang perintah-perintah untuk berbakti kepada orang tua kita. Itu surah Al-Ankabut ayat 8. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadis, silakan dilihat, ala unabbiukum bi akbari al-kabair, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Lihat, bi akbaril kabair, dosa besar paling besar. Apa kata Nabi SAW? Yaitu apa? Di antaranya beliau sebutkanlah durhaka kepada kedua orang tua.
Kemudian Nabi SAW bersabda, ridallah fi ridal walid wa sukhtullah fi sukhtil walid. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Wa sukhtullah, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Al-walidu awsatu abwabil jannah. Kata Nabi SAW, orang tua itu adalah pintu surga yang paling dekat. Fa in syi'ta fahfadz, fa in syi'ta fadayya atau fadayya. Kalau engkau mau, maka jagalah pintu surga itu. Artinya apa? Manfaatkanlah selagi ada itu pintu yang terdekat, yang paling mudah. Nggak usah berbicara tentang amalan ini itu, tapi tidak berbakti kepada orang tua, percuma. Ya, ibaratnya apa? Nggak usah baca Al-Quran, kemudian salat sunnah apa segala macam. Itu kan sunnah baca Al-Quran. Salat sunnah itu hukumnya sunnah. Puasa sunnah itu hukumnya sunnah. Adapun berbakti kepada orang tua apa hukumnya, Bu? Wajib. Ini yang kadang orang salah persepsinya. Menganggap apa? Sepele berbakti kepada orang tua itu. Malah dia menganggap amal yang besar itu apa? Baca Al-Quran, berzikir, ke masjid. Tapi dia telantarkan orang tua. Dia tidak berbakti kepada orang tua. Lisannya subhanallah. Ya, membentak orang tua biasa. Bahkan kalau panggilan teman, Allahu Akbar, langsung datang. Ya, kalau ada undangan temannya. Tapi kalau orang tuanya butuh, banyak alasan. Wah, Bu, lagi sibuk kerja, Bu. Subhanallah. Ini loh kata Nabi SAW. Al-walidu awsatu abwabil jannah. Pintu surga yang paling dekat. Ini ada yang pintu surga dekat, tapi dia milih yang jauh. Kan aneh itu. Makanya subhanallah banyak ya fadail tentang keutamaan birrul walidain. Bahkan lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Orang kalau mau jihad tidak diizinkan orang tuanya, gugur kewajiban jihadnya. Ya, seorang yang jihad harus izin kepada orang tuanya. Bayangkan. Tapi inilah yang kita tidak paham. Ya. Bagaimana mensikapi ya tentang berbakti kepada orang tua. Kemudian al-jannatu tahta aknabil ummahat. Ya, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kemudian ja'ahu rajulun yasta'dzinuhu fil jihad nih. Yang Anda katakan tadi, Nabi SAW pernah ditanya atau didatangi oleh seorang rajulun, ya, laki-laki. Dan laki-laki tersebut apa? Minta izin untuk berjihad bersama Rasul. Untuk ikut jihad bersama Rasul. Faqala ahayyun walidak. Rasul bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Qala fa fihi ma fajahid. Ya, jihadmu itu berbakti kepada orang tuamu itu jihad. Bayangkan. Nabi SAW bersabda, ummuka wa abaka wa ukhtuka wa akhaka wa adnaka wa adnak. Ini urutannya. Ibumu, itu ibu yang paling utama. Kenapa? Karena ibu yang melahirkan kita. Ya, 9 bulan. Sangat sulit kondisinya. Kemudian setelah itu menyusui. Kemudian setelah itu apa? Merawatnya. Ya. Kadang ibu itu sayang dan merawat anaknya. Berkorban demi anaknya. Ya rela dia lapar demi anaknya tidak lapar. Rela dia tidak tidur demi anaknya bisa tidur di pangkuan dan gendongannya.
Ini sangat berat. Ya. Maka syariat meletakkan ibu dulu. Ya. Kemudian abak, baru ayahmu. Kemudian saudarimu. Kemudian seterusnya dan seterusnya. Kemudian diriwayatkan pula dari Nabi SAW beliau bersabda, la yadkhulul jannata aq, tidak masuk surga bu orang yang durhaka. Apa? Tidak masuk surga orang yang durhaka. Wala mannanun wala mudhin wala mudhinu khamrin wala mu'min bisihrin. Tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian la yadkhulul jannah, tidak masuk surga pengadu domba. Ada pengadu domba, Bu? Ada enggak sekarang pengadu domba? Banyak, Bu. La ilaha illallah. Bertakwalah kita kepada Allah. Ya, setan itu sudah putus asa menyelewengkan anak Adam untuk menyembah kepada selain Allah. Akan tetapi mereka punya cara, yaitu dengan apa? Membuat kaum muslimin saling benci dan bermusuhan. Maka hati-hati. Ya, makanya ana sarankan ibu-ibu yang istilahnya punya waktu kosong, ya seringlah berjumpa melalui wasilah menuntut ilmu seperti ini, supaya kita tidak mudah berprasangka buruk dan diadu domba. Ya, kalau ada yang menjelek-jelekkan fulan kepada kita harus tabayun dulu. Jangan langsung percaya. Dan ini loh kata Nabi, orang pengadu domba itu namam itu tidak masuk surga. Hati-hati. Ini ada orang yang seperti ini. Kemana-mana ngadu domba. Senang kali. Ya. Mending engkau berzikir. Ya. Beribadah. Mengingatkan orang kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan. Kemudian pecandu arak. Nih. Pecandu arak. Na'udzubillah. Ya. Di sekitar kita ini banyak sekali, apalagi di zaman sekarang, tempat-tempat tempat apa itu namanya? Loh. Yang remang-remang, yang biasa anak muda-mudi, ya. Kafe. Tempat karaoke. Itu banyak kemarin di berita ya, Satpol PP. Ya, penyakit masyarakat lah seperti itu. Ya, maka Bu, kita lah sebagai mari kita beramar ma'ruf di situ. Karena kalau kena musibah kita juga yang kena. Ya. Tidak hanya orang itu saja yang kena. Tapi kita juga yang kena. Ini orang ini tidak masuk surga kata Nabi SAW. Orang yang kecanduan terhadap khamr. Na'udzubillah. Khamr di sini bukan hanya minuman ya. Termasuk narkoba. Khamr yang menghilangkan akal. Entah itu minuman, entah itu dalam bentuk pil ekstasi, sabu-sabu, ganja, sama. Ya. Maka disinilah peran ibu-ibu penting. Peran ibu-ibu penting. Untuk apa? Untuk menangkapi itu para pecandu enggak? Kepada anaknya. Dan insya Allah anak-anak ibu semuanya di pondok ya, di sekolah yang baik ya insya Allah. Amin. Alhamdulillah. Itu luar biasa, itu efek hidayah Bu. Yang pertama dari kita dan keluarga kita insya Allah ya kita jaga.
Dan jangan hanya sibuk mencari uang aja, Bu. Sehingga apa? Menelantarkan apa? Pendidikan anak apa? Putra-putrinya. Dan itu merupakan apa? Jalan setan untuk merusak generasi. Orang tuanya disibukkan dengan apa? Bisnis itu. Sehingga anaknya menjadi korban, tidak diperhatikan, sehingga anaknya apa? Tidak mendapatkan kasih sayang. Ya, kasih sayang anak itu bukan hanya dikasih apa, Bu? Mobil mewah, mobil bagus, apapun minta mobil dikasih, motor bagus dikasih, uang dikasih, gadget yang paling bagus, iPhone 16 dikasih, Pro Max, apalagi. Itu bukan, kalau itu semua orang bisa. Kasih sayang itu apa? Hati, dicurahkan waktunya, diperhatikan, dididik, diawasi, ya. Disuruh kepada hal-hal yang baik, dilarang kepada kemungkaran. Itu tugas orang tua. Bukan hanya ngasih makan. Kalau cuma ngasih makan, hewan pun gitu sama anaknya. Gitu loh. Maka banyak dari anak-anak kaum muslimin sekarang, subhanallah. Ya. Dan tak lupa orang tua itu memberi contoh kepada anaknya. Dan narkoba ini subhanallah. Ya, di mana-mana. Memang enggak ada habisnya sepertinya. Ya. Memang sengaja apa? Diadakan untuk merusak generasi muda. Itu terbukti. Dan kalau ibu pergi ke kejaksaan negeri sini, tanyalah kasus apa yang paling banyak? Apa, Bu, yang paling banyak? Narkoba. Nomor 1 sudah. Kemudian wala mu'min bisihrin, yaitu seorang yang percaya dengan apa? Kepada sihir. Ini hati-hati. Ya, percaya terhadap sihir. Artinya percaya kepada apa? Tukang sihir. Dan banyak sekarang seperti ini. Ya, apa-apa khurafat, dukun, ya. Ini banyak beredar, Bu. Ada dukun yang katanya pakai pakaian hitam, dukun lagi baca jampa-jampi untuk apa? Menghentikan hujan. Rupanya makin lama makin kehujanan, lebat dia. Nggak mampu. Ini kan bohong. Itu pun masih ada yang ngundang, bayangkan. Masih ada yang percaya. Ya. Itu kalau berhasil, oh hebat dukunya. Kalau gagal, kata dukunya apa? Oh berarti apa, lawanmu lebih kuat, katanya. Subhanallah. Dan ini masih banyak dan masih sangat banyak yang tertipu, Bu. Dengan orang yang percaya dengan dukun-dukun seperti ini. Anak pernah katakan, bahkan orang yang sudah pendidikan S1 pun, S2, S3, bahkan pejabat publik pun masih ada yang percaya. Rusak keyakinan. Maka ini pentingnya Ibu belajar tauhid, belajar agama, supaya tambah cerdas. Ya, bukan hanya cerdas, tapi selamat dunia akhirat. Kalau tidak, rusak keyakinan kita, Bu. Banyak keyakinan kita yang menyimpang jadinya kalau tidak belajar. Kemudian itu tadi yang tidak masuk surga. Yang pertama apa? Durhaka kepada orang tua. Kemudian adu domba, hati-hati adu domba. Kemudian pecandu khamar. Kemudian apa? Percaya dengan dukun, sihir tuh. Qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, jaa'a Arabiyyun faqala ya Rasulullah,
mal kabair. Ya. Berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan ja'a Arabi. Datang seorang Arabi, Arab Badui. Faqala ya Rasulullah, berkata kepada Rasulullah, datang kepada Rasulullah dan berkata, mal kabair. Ya. Apa dosa-dosa besar itu? Qala al-isyraku billah. Yang pertama adalah syirik. Qala tsumma madza? Kemudian setelah itu apa? Tsumma qala uququl walidain. Kemudian yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Qala tsumma madza? Qala al-yaminul ghamus. Yang ketiga kata beliau adalah sumpah palsu. Ini termasuk dosa besar. La yadkhulul jannata aqun wala mukazzibun biqadar. Kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tua dan orang yang mendustakan takdir. Nih. Isa bin Talhah bin Ubaidillah menceritakan, meriwayatkan dari Amr bin Murarah al-Juhani radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki yang berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku telah mengerjakan salat 5 waktu, melaksanakan puasa Ramadan, membayar zakat dan menunaikan haji, apakah aku akan dapat? Beliau menjawab, barang siapa yang telah melaksanakan semuanya, maka ia akan bersama para nabi, orang-orang jujur dan syuhada, kecuali ia durhaka kepada kedua orang tua. Maka dosa durhaka ini menghalangi seseorang dari surga. Kullu dzunumi yu'akhirullah minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Nih lihat Bu, perhatikan. Setiap dosa akan Allah tunda balasannya sesuai dengan yang Allah kehendaki sampai hari kiamat tiba. Illa uququl walidain, kecuali dosa durhaka kepada orang tua, fa innahu yu'ajjil li sahibi. Maka Allah akan menyegerakan balasannya bagi pelakunya. Ya. Dunia sebelum di akhirat. La yujzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayatiquhu. Seorang anak tidak akan bisa membalas jasa kedua orang tuanya kecuali ia mendapatkan orang tuanya dalam kondisi menjadi budak. Kemudian dia beli orang tuanya, dia bebaskan. Ya, tapi di zaman sekarang nggak ada Bu yang seperti ini. Nggak ada lagi perbudakan. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda dengan sanad yang hasan, la'anallahul aqqa liwalidayh. Lihat. Hati-hati ya. Kata Nabi SAW, Allah melaknat orang yang durhaka kepada orang tuanya. Maka orang yang durhaka kepada orang tuanya itu nggak ada berkahnya hidup Bu. Lihatlah. Sebaliknya, semakin anak itu berbakti kepada orang tuanya, hidupnya semakin berkah. Semakin berkah. Wal khalatu bimanzilatil Kata Nabi SAW, kedudukan bibi itu sama dengan kedua atau kedudukan ibu. Artinya apa? Tatkala ibu sudah meninggal, maka sambunglah silaturahmi dan berbuat baiklah kepada apa? Bibi, ya saudari ibu atau saudara ibu kita. Al-khalah. Perhatikan halaman 77 awal. Ka'ab berkata, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya Allah akan mempercepat kematian seseorang hamba apabila ia mendurhakai kedua orang tuanya, agar ia segera menerima azab. Ya, nih orang yang durhaka, umurnya pendek. Ya, kenapa? Agar segera menerima azab. Nauzubillah. Sesungguhnya Allah akan memperpanjang
umur seseorang. Sebaliknya, Allah akan membuat umur seseorang itu panjang, ya, bertambah apabila ia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, agar bakti dan kebaikannya bertambah. Abu Bakar bin Abu Maryam berkata, saya pernah membaca kitab Taurat, barang siapa yang memukul bapaknya hendaknya dia dibunuh. Wahab berkata bahwa di dalam kitab Taurat tercantum barang siapa yang memukul orang tuanya maka hukumnya adalah rajam. Artinya apa? Semua milal, semua agama itu sepakat. Ya. Orang kafir pun sepakat bahwasanya fitrah manusia itu apa? Menunjukkan harus berbakti kepada orang tua. Adapun Islam jelas dan sangat terang di dalam Al-Quran maupun hadis memerintahkan umat Islam untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Wallahu a'lam. Ini yang dapat kita sampaikan, ibu-ibu sekalian, para ummahat, tentang dosa besar yang keenam, yaitu durhaka, uququl walidain. Maka sebenarnya banyak ya pembahasan, ini hanya tentang uquq, dosa durhaka. Ada hadis-hadis yang fadail, keutamaan berbakti kepada orang tua, maka itu beda pembahasan. Karena kita ini pembahasan tentang dosa-dosa besar, yaitu dosa durhaka. Maka terakhir Anda sampaikan di sini, yang masih memiliki orang tua, ya, jangan sia-siakan, mereka adalah pintu surga terdekat kita. Maka ya, selama ini mungkin ada taksir, ya, masih ada banyak kekurangan kita dalam berbakti, masih ada waktu untuk berubah, ya. Kemudian yang masih hidup, doakan mereka, ya, berbuat baik, ya, jangan mengecewakan mereka. Adapun yang sudah meninggal, perbanyak doa, sambung silaturahmi kepada orang yang terdekat, ibu atau orang tua kita. Kemudian ya, sesekali bersedekah atas nama mereka, dan seterusnya. Dan yang memiliki anak, ya, ajarkan mereka, ya, bacakan kepada mereka tentang kisah-kisah teladan mengenai berbakti, bagaimana ulama berbakti kepada orang tua, ya, bacakan kepada mereka. Kemudian ajarkan apa keutamaan berbakti kepada orang tua, ya. Jangan sampai kita yang durhaka kepada anak, kita tidak ajarkan mereka berbakti, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Di pertemuan berikutnya kita insyaallah akan membahas dosa besar yang ketujuh, yaitu tentang dosa memakan riba. Ya, dosa besar yang ketujuh yaitu dosa memakan riba. Wallahu ta'ala alam, yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan salah itu datangnya dari anak pribadi. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.